Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah Simboda. Saya Rizky Dwi Putri. Saya Diska Febrianti. Saya Rio Prastio. Saya Muhammad Gendra. Saya Isrika Ibu Madani. Di sini kami akan melakukan kegiatan praktek mata pelajaran pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tugas praktiknya yaitu mengobservasi seorang anak usia sekolah dasar yang menunjukkan tanda-tanda keterbatasan intelektual atau perkembangan kognitif yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Di sini kami sudah bersama dengan Ananda Sheryl dari kelas 6B dan juga Bapak Yandri Putra selaku wali kelas dari kelas 6B. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Sheryl dan Bapak Yandri Putra yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu kami melakukan tugas wawancara. Baik Bapak, kami akan langsung memulai pertanyaannya. Yang pertama, masalah observasi akademik dan kognitif di kelas. Bagaimana performa anak dalam tugas-tugas dasar akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung dibandingkan dengan teman-teman sekelas? Sampai saya melakukan dari SD ya. Ya. Jadi di sini memang Ananda Sheryl yang ada di samping saya ini ada beberapa anak atau kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi awalnya Sheryl memang sejak lahir dia ini mengalami keterbelakangan pendengaran dan di awal masuk SD Ananda Sheryl ini harus menguasai syarat supaya bisa merespon dari komunikasi dengan guru. Dan pada saat ini Ananda Sheryl mengalami perkembangan yang sangat besar, sudah bisa mengerti dan sudah bisa merespon walaupun dari jarak dekat ya. Tapi memang masih perlu komunikasi langsung, harus kita bahasa isyarat atau melihat dari gerakan bibir dari dalam komunikasi. Jadi itu saja. Silakan bertanya lanjut. Baik Pak. Selanjutnya, seberapa cepat anak dalam memahami dan mengingat materi baru? Kalau dalam tahap pemahaman materi baru Ananda Sheryl memang kalau dibanding dengan anak normal sangat jauh ya, karena perlu berulang-ulang memahami materi yang baru disampaikan beda dengan anak yang lainnya. Kalau dihitung berapa cepat, mungkin kalau normal dalam hitungan menit, kalau Sheryl beberapa menit agar bisa paham dengan apa yang disampaikan atau materi yang disampaikan. Selanjutnya, apa tantangan utama yang dapat pemuka dalam pelajaran Ananda Sheryl? Tantangan dalam pelajaran Ananda Sheryl pasti kita harus melakukan pendekatan kognitif, persuasif, dan pendekatan secara emosional. Tentunya Ananda Sheryl kalau kita ajarkan materi dengan tegas juga akan menimbulkan rasa takut. Makanya kita harus melakukan pendekatan persuasif kepada anak tersebut. Selanjutnya, pertanyaan mengenai perilaku dan keterampilan sosial. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Yandri perihal tentang perilaku dan keterampilan sosial emosional. Yang pertama, bagaimana interaksi anak dengan teman sebaya di dalam dan di luar kelas? Baik, untuk pertanyaan tersebut saya akan jawab. Ananda Sheryl dalam berinteraksi dengan teman, memang Ananda ini lebih banyak menyendiri. Jadi kalau interaksi dengan teman sebayanya mungkin agak terbatas karena Ananda ini lebih banyak menyendiri karena ada semuanya ada stabil atau rasa takut menjadi teman. Akan tetapi Ananda Sheryl bisa bergaul dengan teman
yang menantang atau sulit ditolak, misalnya kagum, menarik diri atau agresi. Kalau perihal itu Ananda sendiri tidak terlalu agresif, mungkin lebih menarik diri. Tantrum juga tidak, tapi dia lebih menarik diri seperti apabila ada beban atau tugas yang menurut dia berat, maka dia ingin dia untuk mengerjakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Presiden. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang strategi pengajaran dan adaptasi kurikulum. Pendekatan atau metode pengajaran khusus apa yang Bapak Ibu coba terapkan agar anak dapat memahami materi, misalnya visual, alat peraga, atau pendengaran individu. Baik, untuk pembelajaran bagi anak-anak serial, jadi memang ada pembelajaran khusus seperti awalnya kita itu saya terutama wali kelasnya melakukan analisis. Yang pertama yaitu mengetahui apa keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak serial. Jadi saya menganalisis kebutuhan atau permasalahan yang ada pada anak serial. Kemudian saya melakukan pembelajaran atau penerapan kurikulum khusus untuk anak serial seperti kurikulum inklusi siswa dan khusus. Ini bisa dikatakan untuk anak serial itu khusus atau kurikulum yang umum dipakai, akan tetapi direvisi atau diadakan perbaikan atau penyesuaian untuk anak serial. Selanjutnya, seberapa efektif modifikasi atau penyesuaian yang telah dilakukan pada tugas atau praktek anak, misalnya pengurangan jumlah soal, waktu tambahan, atau tugas yang disederhanakan. Kalau pembelajaran sudah bisa dibilang cukup efektif karena untuk metode pembelajaran individualnya kita adakan pendekatan khusus tanpa menggunakan waktu tambahan. Jadi di dalam kelas kita adakan kolaborasi dengan teman-teman yang normal untuk bisa memahami keadaan serial dan memberikan saya waktu untuk bisa mendekati anak serial dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Pak Henry. Selanjutnya pertanyaan berikutnya akan diajukan oleh teman saya Rizky Putri. Baiklah, saya Rizky Putri akan mengajukan pertanyaan terlebih dulu. Apakah mendapat dukungan tambahan di kelas, misalnya pendamping khusus, tempat duduk di depan, bantuan dari teman, atau sesi remedial? Ya tentu saja karena namanya ABK, jadi kita adakan perlakuan khusus terutama untuk tempat duduk. Anak ini memang perlu duduk paling depan agar bisa merespon pembelajaran dengan baik. Kemudian kalau waktu khusus itu saya kolaborasikan dengan teman sekolahnya. Jadi bisa dikatakan saya maupun teman sekolahnya itu melakukan pembelajaran secara khusus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat pembelajaran. Dan yang kedua, apa yang menurut Bapak paling berhasil atau merupakan kekuatan besar dari akun di lingkungan sekolah? Kekuatan terbesar yang diterapkan kepada anak serial yaitu semangat dari anak ini atau antusiasmenya untuk belajar itu sudah tertanam. Jadi bagaimanapun keadaan atau lingkungan sekolah, anak serial tetap mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini saya akan bertanya bagaimana kemampuan anak dalam memecahkan masalah, baik akademik maupun sehari-hari di kelas. Untuk kemampuan pemecahan masalah dari anak Sheryl, tentu yang pertama saya melakukan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau disebut MBM. Di sini fokus utama saya yaitu memberikan dukungan atau pembelajaran yang berbasis lingkungan. Nah, jadi di situ dalam keterampilannya Ananda Sheryl mampu berkolaborasi dengan temannya dengan menggunakan potensi yang ada di dalam kelas. Seperti Ananda Sheryl bisa mengenal meja atau mengucapkan kata-kata meja dengan membuktikan bahwa meja itu bisa dipegang oleh Ananda Sheryl. Jadi di situ bisa menunjukkan masalah pembelajaran. Kemudian untuk masalah sosial teman, tentu saja Ananda Sheryl bisa berkolaborasi dengan pendekatan langsung oleh kepala kelas. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama yang Bapak Ibu temukan dalam mengajari anak ini? Misalnya rentang perhatian pendek, mudah prestasi, kesulitan mengorganisir, dan lain-lain. Untuk tantangan tentu saja namanya ABK punya tantangan tersendiri. Yang pertama sulit mengorganisir keadaan, dan di situ saya melakukan pendekatan secara khusus supaya bisa Ananda Sheryl itu mengorganisir keadaan atau pembelajaran di dalam kelas melalui pendekatan secara langsung. Jadi di situ tentu saja di awalnya saya lebih banyak fokus Ananda Sheryl tanpa melupakan teman-teman di dalam kelasnya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan Pak Ibu Indah. Pelajar. Baiklah, saya Indri Permadani akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yang akan saya tanyakan, apakah ada pola perilaku atau hasil belajar tertentu yang konsisten yang perlu dilakukan atau dilanjutkan di rumah? Baik, tentu saja ada. Itu namanya strategi pembelajaran tindak lanjut ya, yang dilakukan di luar sekolah atau di rumah. Jadi saya melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk misalkan saya memberi tugas rumah, nanti saya akan datang atau melalui komunikasi telepon dengan orang tua tentang tugas yang diberikan untuk Ananda Sheryl. Jadi di sini saya memberikan ruang terbuka dan menerima semua keluhan dari orang tua dan berkolaborasi bertukar pendapat dengan orang tua tentang karakteristik atau kemampuan dari sikap individu Ananda Sheryl. Jadi kalau untuk strategi pembelajaran selanjutnya saya mengutamakan kolaborasi dengan orang tua sehingga Ananda Sheryl walaupun di luar konteks pembelajaran di sekolah, di rumah pun Ananda Sheryl mendapat perhatian khusus dari saya dan orang tua. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa rekomendasi Bapak sebagai wali kelas untuk langkah-langkah selanjutnya yang dapat diambil, misalnya asesmen lebih lanjut, konseling, terapi, atau bantuan ahli? Untuk untuk tindak lanjut atau rekomendasi untuk Ananda Sheryl, tentu saya sangat membutuhkan tenaga ahli atau kolaborasi dengan tenaga ahli untuk menangani masalah keterbelakangan Ananda Sheryl, karena saya walaupun tidak
yakin, tapi tentu saja pembelajaran yang saya lakukan untuk Anda Seril mungkin masih ada kekurangannya, sehingga perlu ada partisipasi kita yang lebih membidangi tentang ABK ini. Saya mewakili teman-teman mahasiswa yang lain mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yanti Putra dan kepada Anina Sheryl yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam melakukan praktek wawancara ini.